hoax-nya kan outsourcing bisa diterapkan untuk semua pekerjaan. Yang benar bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini melindungi hak-hak pekerja outsourcing. Ada bisa dicek di angka 20 pasal 66 ayat 2. Pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan alidaya memperoleh hak yang sama sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atas perlindungan upah dan kesejahteraan syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerja atau buruh lainnya di perusahaan pemberi. Undang-Undang Cipta Kerja mengharuskan perjanjian kerja outsourcing atau alidaya mencantumkan perlindungan hak-hak pekerja. Buruh atau pekerja di perusahaan alidaya tetap memperoleh jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian sama seperti pekerja tetap. Jika terjadi pengalihan kerja, perlindungan hak dan jaminan sosial pekerja tetap berlaku dan tidak boleh berkurang. Hal-hal yang belum diatur di Undang-Undang Cipta Kerja ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi saya terima kasih sekali dapat kesempatan untuk menjelaskan beberapa hal. Itu tadi klarifikasi ataupun informasi yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja berkaitan mengenai informasi hoax yang beredar di berbagai media yang tentunya ini menyulut kemarahan dan kekesalan yang semakin mendalam dari kalangan buruh. Ibu-ibu tadi sudah mendengar apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Peter termasuk juga oleh pengusaha. Nah, apalagi sih sebenarnya yang diinginkan oleh buruh, Bu? Kira-kira yang paling dalam jangka waktu dekat ini harus difasilitasi oleh pemerintah. Ya sebenarnya sih kita tidak menolak investasi ya Mbak. Itu buruk sekali lah kalau kita menolak itu. Tapi jangan alasannya karena upah buruh. Lalu ada ancamannya juga misalnya pindah ke Vietnam. Saya tahu di Vietnam itu tidak ada pertambangan bauksit, nikel, tidak. Padat karya boleh ke sana, tapi yang pertambangan besar kan di kita gitu. Nah, misalnya gini, kalau mau datang investasi welcome, tapi jangan menggadaikan kita juga gitu. Jangan minimal kalau tidak ada perubahan dari yang sudah eksis, ya itu saja bertahan gitu. Jangan memang mungkin bapak-bapak yang dulu tidak setuju dengan ini, tapi saya selaku dari buruh kan saya harus perjuangkan memang itu yang kami inginkan. Kalaupun tidak bisa berubah lebih bagus, kami tidak anti perubahan, tapi tetaplah bertahan di yang ada gitu. Tapi ternyata kan tidak. Memang yang dibilang Ibu Menteri tadi benar bahwa akan ada perlindungan ke outsourcing, tapi jangan dibuka kerannya seluas-luasnya, kan itu yang kami tuntut, Mbak. Kita sudah terhubung dengan Kepala BKPM, Pak Bahlil Lahadalia, melalui video conference. Selamat malam, Pak Kepala BKPM. Malam, Assalamualaikum Mbak Manu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala BKPM, di sini ada Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial untuk Upah Apindo, Pak Aloy, kemudian Pak Peter, dan Bu Eli, Presiden KSBSI. Mungkin Pak Kepala BKPM boleh sapa terlebih dahulu? Selamat malam, Assalamualaikum para bapak-bapak narasumber dan Ibu Ketua. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak Kepala BKPM, terima kasih sudah bergabung. Tentunya tadi sudah sedikit mendengarkan apa yang disampaikan oleh buruh, keinginan-keinginan dan harapan sebenarnya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk bisa memperbaiki iklim investasi di negeri ini. Nah, mungkin tanggapan dari Pak Kepala BKPM seperti apa? Yang pertama saya ingin menjelaskan dulu terhadap posisi kondisi objektif bangsa kita ya. Bahwa kita punya 6 juta saudara-saudara kita yang eksis yang ingin mendapatkan lapangan pekerjaan. Yang kedua, 2,9 juta angkatan kerja per tahun yang siap untuk mencari lapangan pekerjaan. Ini lulusan-lulusan S1, kemudian SMA atau SMK. Yang ketiga adalah ada saudara-saudara kita kena COVID, kemudian kena PHK, sekitar 6-7 juta. Total hari ini, saudara-saudara kita yang siap mendapat lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 16 juta. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk segera mereka bisa masuk kerja, Mbak? Mbak Manu, nggak mungkin negara menerima mereka lewat PNS, ataupun menjadi karyawan BUMN, ataupun menjadi TNI Polri, ataupun pegawai yang ada pada tanggung jawab negara. Maka instrumennya hanya satu, yaitu investasi. Karena investasi itu adalah pintu masuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam konteks itu, kita harus lihat kondisi objektif kita juga dalam konteks investasi. IODB kita di 2014 itu masih 120, sekarang udah 73. Tetapi kita masih kalah saing dengan yang lain. Faktornya kenapa? Yang pertama ada terjadi apa yang disebut dengan ego sektoral perizinan antara kementerian lembaga. Yang kedua, aturan kita yang tumpang tindih antara kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Yang ketiga adalah ada persoalan juga tanah, dan mohon maaf dengan segala hormat, ada juga persoalan tingkat
sedikit persoalan upah kenaikan buruh per tahun dibandingkan dengan Asia Tenggara yang lain, kita kurang lebih sekitar 8%. Ini fakta yang ada. Nah, bagaimana caranya kemudian agar investor itu bisa masuk? Kita harus melakukan reform terhadap regulasi yang tumpang tindih untuk menghilangkan ego sektoral. Maka Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini adalah instrumen untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Contoh sekarang, jangan dikira di antara kementerian lembaga itu nggak terjadi aturan tumpang tindih, itu ego sektoralnya minta ampun. Tetapi dengan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Lapangan Kerja ini, maka seluruh perizinan akan lewat elektronik, masuk langsung ke OSS, dan namanya semua izin usaha. Dan itu memang pengelolaannya di BKPM. Yang kedua, selama ini izin-izin yang ada di daerah yang lama prosesnya, memang pemerintah pusat nggak bisa mengintervensi masuk. Makanya dalam undang-undang ini ada namanya NSPK, Norma Standar Pelayanan, Prosedur. Nah, oleh karena itu supaya kepastian, karena bagi pengusaha itu 4 hal, yaitu murah, cepat, pasti, dan mudah. Nah, berikutnya adalah persoalan lahan maupun urusan-urusan yang lain. Nah, undang-undang ini juga meminimalisir potensi terjadinya korupsi. Karena harus diingat, investasi kita betul tiap tahun naik, tapi ICOR kita itu tinggi, 6,8. Karena salah satu diantaranya adalah menurut data, itu potensi korupsinya yang tinggi. Undang-undang Omnibus, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini meminimalisir potensi untuk terjadinya korupsi tersebut. Di aspek yang lain, kita ini kan selalu berbicara tentang UMKM. UMKM itu yang memberikan sumbangsi kurang lebih sekitar 120 juta tenaga kerja. Jadi ingat, 80% lebih yang memberikan lapangan pekerjaan itu bersumber dari UMKM. Dan UMKM memberikan 60% terhadap GDP kita. Serta total unit usaha yang ada 99,7% itu dari UMKM. Dalam konteks itu, saya pikir negara harus hadir untuk memberikan ruang yang mudah, yang cukup dan pasti bagi UMKM. Salah satu diantaranya contoh, izin. Selama ini UMKM itu izinnya, mereka harus membuat seperti membangun PT atau membangun CV. Nah, sekarang dengan UMKM cukup 1 lembar izin aja, dan itu cukup 3 jam, selesai. UMKM juga bisa mendapatkan akses permodalan yang layak. Yang ketiga, UMKM juga bisa mendapatkan sektor pasar. Problem sekarang itu di UMKM itu kan pasar. Negara belum hadir menurut saya secara maksimal. Undang-undang ini memberikan ruang bagi UMKM untuk negara harus hadir, baik di sektor perkebunan maupun di sektor perikanan. Di samping itu, UMKM sekarang lewat undang-undang ini, setiap investasi yang masuk, baik dari dalam maupun luar negeri yang besar-besar itu, wajib bergandengan dengan UMKM. Nah, dalam konteks itu Mbak Manu, pasti ada yang naik kelas, atau bagi teman-teman kita mahasiswa yang baru selesai kuliah, orientasi mereka tidak lagi menjadi PNS, bukan menjadi karyawan, tapi mereka harus menjadi entrepreneurship. Apalagi bonus demografi pada tahun 2030-2035 puncaknya, 60% usia produktivitas masyarakat kita, adik-adik kita, itu terjadi. Nah, oleh karena itu saya memahami, saya pernah jadi karyawan, saya juga pernah jadi karyawan ketika selesai kuliah. Saya pernah menjadi juga pengusaha dan sekarang diberikan kesempatan untuk membantu Pak Presiden. Suasana kebatikan teman-teman buruh, teman-teman pengusaha, saya mengerti. Namun kita harus mencari titik tengah. Kita mencari titik tengah ini dalam rangka bagaimana bisa mewujudkan harapan semua sekalipun tidak 100%. Saya juga memahami karena begini, semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan, kalau kemudian hulunya, investasinya nggak kita bangun untuk investasi masuk, siapa yang akan menciptakan lapangan pekerjaan? Nah, tinggal kita jaga adalah jangan pengusahanya sewena-wena terhadap buruh. Ini yang kita harus jaga. Nah, dalam konteks itu saya pikir bahwa ke depan tinggal kita akan jaga juga di PP-nya untuk hak-hak buruh juga dijamin. Bahkan di dalam jaminan buruh sekarang, awalnya itu kan kalau kena PHK itu kan ada 35 kali kalau tidak salah itu. 35 kali sekarang turun menjadi 25. Nah, rata-rata pengalaman saya jadi pengusaha, itu biasanya begini pengusaha ini, bukan di angka 35-nya, jangan kita terkecoh. Kadang-kadang kalau pengusaha sudah mempilotkan atau pura-pura bangkrut kadang-kadang,
itu nggak lagi pusing dengan upah itu, kadang-kadang, tapi tidak semuanya. Nah, ini pemerintah hadir untuk menanggung kurang lebih sekitar 6 kali. Bahkan pemerintah juga menyiapkan untuk ada kartu program BPJ kalau tidak salah dalam ibu Menteri Tenaga Kerja disampaikan. Intinya begini Mbak Manu, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah era baru untuk kita menyongsong masa depan yang lebih baik. Undang-undang ini tidak mengikat untuk ke belakang. Undang-undang ini undang-undang masa depan. Bagi saudara-saudara saya yang sudah bekerja sekarang, aturannya tetap masih memakai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tapi ini kan untuk ke depan. Apalagi di era modern sekarang, digitalisasi, banyak perubahan-perubahan yang kita harus melakukan penyesuaian. Disitulah esensinya kita bersama-sama. Dan saya mohon dengan segala hormat juga, marilah kita berpikir positif dulu. Kita berpikir positif dulu. Apa yang belum kita clearkan, ayo kita clearkan bareng-bareng. Kenapa? Saya ingin mengatakan, ini juga ada terjadi persaingan di antara negara-negara yang tidak ingin Indonesia itu punya daya saing yang tinggi dan maju. Contohnya apa? Ada 35 perusahaan mengajukan surat terbuka tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya bingung apa alasannya. Ternyata setelah kami mengecek, 35 perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan yang melakukan investasi foreign direct investment di Indonesia. Tidak ada di BKPM. Bahkan kita cek juga di Bursa Efek Jakarta. Nggak ada juga. Artinya apa? Saya mau sampaikan bahwa ini ada kebakaran jenggot dari mungkin quote and quote dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak rela dan ikhlas untuk negara kita maju, bersaing, dan kita bisa menangkan kompetisi untuk menjadi negara yang kuat pada 2030 atau 2040 ke depan. Begitu Mbak Manu kira-kira penjelasannya. Ya, ada niat baik untuk bisa membuat Indonesia ini semakin maju dan dengan potensinya yang sedemikian besar benar-benar menjadi negara yang besar. Tetapi ada komunikasi yang tadi menurut Pak Peter masih kurang tepat. Sesaat lagi kita akan lanjutkan untuk bisa mempertemukan apa yang disampaikan oleh Bu Ella kepada Pak Kepala BKPM termasuk juga catatan dari Pak Peter. Tetap bersama kami di Indonesia Business Forum. Dia salah menyebut nama saya.